Ya, saudara-saudari, selamat berjumpa di podcast ini. Ini podcast kebetulan ini, saudara-saudari. Nah, saya dan Don Meki sekarang kami lagi di Roma ini sebagai student, sebagai mahasiswa. Juga yang mengambil kamera ini juga ada satu Romo ini, Don Ino namanya, Romo Keuskupan Asmat. Nah, kami karena lagi di Roma ini, kami mau buat satu video tentang Bapak Uskup baru Keuskupan Jayapura ini, Monsinyur Januarius Theophilus Matupayo. Nah, karena Don Meki ini, dia adalah Romo Keuskupan Jayapura, jadi sekarang kami mau tanya-tanya sedikit tentang Bapak Uskup yang baru ini dari beliau. Nah, sebelumnya kami mau mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada Bapak Uskup yang lama kita, Bapak Uskup Leola Belajar, atas pengabdiannya di Keuskupan Jayapura secara khusus, tapi juga lebih luas di tanah Papua. Nah, sekarang kita mau wawancara ini namanya nih untuk Don Meki ini. Nah, Don Meki, hal pertama yang mau saya tanya itu kira-kira kau mengenal Bapak Uskup Yan ini itu seperti apa? Pribadi seperti apa? Atau ya dia seperti apalah yang kamu kenal Monsinyur kita yang baru? Ya, terima kasih Pastor Soter atas kesempatan ini. Ya, jadi ini juga ungkapan sering kangen untuk menghadiri tabisan karena uskup pertama orang asli Papua dalam sejarah Gereja Katolik di tanah Papua. Jadi pengalaman saya mengenal Monsinyur Januarius Matupayo ini, ya pertama sebagai mahasiswa di rumah studi Santo Yohanes Maria Vianney di Padang Bulan, Seminari Interdiocesan Yerusalem Baru. Waktu beliau pertama datang sebagai pembina, terus saya juga bersama teman-teman masuk sebagai mahasiswa. Jadi kurang lebih selama 4 tahun kami bersama Monsinyur Yan sebagai pembina dan saya bersama teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi pengenalan antara mahasiswa dengan pembina ini ya masih ada jarak. Jadi saya sebagai mahasiswa melihat dari jauh ketimbang nanti pertemuan kedua sebagai rekan atau sebagai asisten pembina bersama beliau. Yang waktu jadi mahasiswa ini pengenalan saya terhadap sosok Monsinyur Yan itu adalah yang tampak sekali itu dua hal. Yang pertama di rumah studi itu sikap kebapaan. Yang kedua di kampus itu semangatnya yang luar biasa. Ya, jadi semangat mengajarnya itu bisa dikatakan melebihi dari orang-orang muda yang lebih muda dari usia dia. Jadi di kelas itu kadang-kadang beliau buat canda itu sampai sampai kelas itu kadang-kadang jadi ribut ya? Iya. Tapi itu memberikan semangat untuk mahasiswa supaya tetap tekun dan semangat dalam belajar untuk sekolah. Sementara di rumah studi ya ada hal tertentu juga kita patut sebagai pembina, ya sebagai mahasiswa kadang-kadang juga ada nakal-nakalnya juga. Jadi kadang-kadang beliau dalam evaluasi juga bicara tegas juga, tapi kadang-kadang beliau lembut bergaul dengan kami dalam acara-acara tidak resmi. Tapi itu semua tunjukkan dengan sikap dia sebagai bapak, dan itu sangat tampak sekali pembelaan dia terhadap mahasiswa. Itu sikap dia itu jelas. Jadi kecuali ada pelanggaran moral yang tidak bisa dikompromi itu baru
palingan beliau bisa lepas mahasiswa sebagai calon imam dari Kesepen Jayapura. Tapi menyangkut hal-hal lain yang masih bisa dibina, itu beliau itu sangat murah hati, dan kadang-kadang di situ juga bikin Bapak Uskup beliau juga sedikit ini juga artinya tegur dia untuk sikap tegas sedikit juga terhadap tindakan-tindakan macam itu. Tapi itu kita tidak bisa katakan sebagai satu sikap yang formal, tapi itu lahir juga dari kepribadian dia yang dari kebapaan itu yang penilaian saya. Baik. Oke, mereka sudah ceritakan kesan sebagai seorang mahasiswa terhadap Monsinyur di kala itu. Nah, sekarang mungkin Don Meki bisa cerita juga sedikit pengenalan terhadap beliau, terhadap Monsinyur Yan, ketika Don Meki menjadi rekan kerja di rumah Bina, tapi juga waktu Don Meki sudah mulai mengajar di STFT selama kurang lebih 2 tahun ya. Jadi setelah selesai studi teologi, itu saya tugaskan oleh Bapak Uskup untuk mendampingi pastor pembina di Maria Vianney, pastor Monsinyur Yan waktu jadi pembina. Jadi setelah tabisan setahun, jadi minimal 2 tahun bersama beliau. Dan disitulah saya mulai mengenal secara lebih dekat siapa sosok beliau. Ya, kesan pertama ya beliau terbuka untuk kita cerita, jadi tidak ada jarak, dan hal-hal yang bagi saya mungkin ada jarak atau mungkin tidak berani untuk cerita kepada yang lain, dengan beliau itu menjadi cair. Jadi saya bisa cerita saja apa yang menjadi pergumulan, keprihatinan, terus pengamatan saya baik dalam internal pembinaan di Kesepen Jayapura, tapi juga lebih luas di tantangan pastoral di Jayapura dan mungkin Papua pada umumnya. Dan itu mengasihkan. Jadi kami kadang-kadang cerita sampai setelah makan itu lewat waktu 1-2 jam bahkan. Lalu disitulah saya menjadi kesempatan untuk mengenal, karena di luar dari itu kadang-kadang sibuk dengan beliau punya tugas-tugas banyak rangkul karena juga keterbatasan tenaga. Tetapi juga itu juga menunjukkan bagaimana keterbukaan beliau untuk tampilkan diri sebagai seorang imam projo yang bisa menghandle banyak tugas, mungkin karena keterbatasan tenaga juga, sehingga beliau selalu terbuka, dan itu ditopang dari semangat yang tadi saya katakan, sehingga beliau selalu siap ditugaskan oleh uskup untuk mengambil tugas-tugas itu. Dan itu saya pikir kita semua tahu banyak tugas yang beliau pegang sebelum ditunjuk jadi uskup. Dan kesan mendalam saya itu ya keprihatinannya pada pendidikan, dan situ sangat menonjol menyangkut pendidikan itu beliau taruhan, dan dia konsisten jalani sebagai ketua komisi pendidikan di Kesepen Jayapura, dan juga ada pengalaman pastoral yang beliau ceritakan untuk membantu banyak orang. Yang satu hal yang saya cukup terkesan itu perjuangan dia di waktu di Wamena, dia jadi pastor paroki di paroki Jiwika. Itu beliau menceritakan bagaimana perjuangan dia untuk memperjuangkan pendidikan terutama anak-anak perempuan putri di Balim. Dan pada saat itu mungkin tahun 90-an itu situasi memang tidak mudah juga, masih ada pemikiran terbawa dari kultur Balim itu sendiri. Anak-anak perempuan itu agak terbatas untuk sekolah, dan sehingga banyak orang berpikir perempuan itu dikawinkan saja, dan disitu masih kental. Apalagi anak-anak kepala suku itu kebanyakan ada pemaksaan untuk
dikawinkan juga. Tetapi saat itu beliau ceritakan dia punya perjuangan untuk melawan kebiasaan itu karena suatu keyakinan yang luar biasa yang dia seringkan. Juga berhadapan dengan dekan saat itu, beliau katakan Pastor Lisau, dan itu bagi saya itu satu komitmen pribadi yang ya lahir dari keprihatinan, tapi juga ditopang semangat untuk memperjuangkan pendidikan supaya anak-anak perempuan itu bisa sekolah, dan itu dia berhasil. Anak-anak itu sudah ada yang jadi kepala sekolah, termasuk ini tingkatnya saya punya bapak adik punya maitua. Terus yang satu juga mungkin dia selesai dari STFT, dan ini satu kelebihan dari Monsinyur Jan, perhatiannya pada pendidikan. Oke, baik Don Meki. Jadi dari cerita Don Meki kita bisa kenal Monsinyur kita yang baru ini, Monsinyur Yan. Dia adalah seorang yang penuh semangat. Kalau saya tangkap tadi Don Meki ceritakan semangat untuk, terutama tadi ceritakan memberikan semangat untuk mahasiswa dalam hal belajar, tapi juga saya kira dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, sebagai seorang bapak yang baik, memperlihatkan diri sebagai seorang bapak yang baik ketika dia menjadi pembina di rumah studi. Lalu hal khusus yang tadi kita dengarkan, Monsinyur kita ini punya hati untuk dunia pendidikan. Nah, salah satu hal yang tadi diangkat adalah ketika dia berjuang, berusaha untuk perempuan-perempuan di Wamena, khususnya di JWK, itu bisa mengambil bagian di dalam yang namanya sekolah. Nah, jadi itu kira-kira berapa hal yang saya simpulkan, tapi yang saudara-saudari bisa mendengar buat kesimpulan sendiri dari apa yang sudah diceritakan oleh Don kita, Don Meki. Don Meki, Monsinyur Yan ini kan uskup asli orang Papua pertama, toh? Uskup orang Papua asli pertama. Nah, sebagai orang Papua, Don Meki juga sebagai orang Papua, pastor orang asli Papua, kira-kira apa yang Don Meki sendiri rasakan dengan adanya sekarang seorang anak Papua asli sebagai uskup di tanah Papua? Apa yang Don Meki sendiri rasakan khususnya sebagai seorang anak Papua, bagaimana? Apa yang Don Meki rasakan? Ya, baik. Yang saya rasakan setelah ditunjuk atau diangkat Monsinyur Yan ini sebagai uskup Keuskupan Jayapura, ya spontan saja ketika dengar nama beliau diumumkan oleh Monsinyur Leo, itu ya sontak rasa gembira itu natural saja itu ada, karena memang kerinduan uskup untuk Keuskupan Jayapura, harapan-harapan dari umat ini juga mendorong untuk bagaimana uskup pengganti Monsinyur Leo ini mungkin bisa muncul dari kalangan imam asli Papua. Dan saya pikir harapan ini bukan saja saya ngalami, tapi juga kalau kita ikuti dalam media sosial, itu harapan terutama umat asli Papua terhadap uskup asli Papua itu sudah nampak, dan itu sampai ada gerakan-gerakan juga bisa dikatakan seperti itu. Tapi sebenarnya saya secara pribadi yang penting ini kan uskup, ya kita semua tahu uskup untuk dia datang dari latar belakang suku mana, tapi tetap dia sebagai uskup untuk semua umat. Nah, semua umat, jadi jelas itu seperti yang beliau sendiri dalam beberapa kesempatan, saya pikir yang tampak sekali itu waktu syukuran di Taruna Bakti itu, dia tegaskan juga bahwa dia uskup, ya memang imam dari asli Papua dari suku Met, tapi uskup untuk semua orang. Dan itu jelas di mana saja, tapi juga suara-suara untuk
memiliki uskup dari kalangan imam Papua ini juga bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran gereja juga tidak. Kadang-kadang umat juga kadang-kadang pikir begitu. Karena gereja juga mendorong ini kulturasi gereja itu dalam semua aspek, termasuk tenaga pastoral dan termasuk uskup. Dan saya pikir seluruh Indonesia ini sejauh imam-imam di setempat itu memenuhi syarat-syarat kriteria sebagai seorang uskup, itu pasti diutamakan imam asli setempat, dan itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi itu biasa dalam gereja Katolik. Sehingga ketika terpilih Monsinyur Yan yang adalah imam asli Papua, itu ya disambut dengan baik, dan saya sendiri merasa bersyukur terhadap Tuhan. Dalam proses ini juga tidak gampang, dan kita juga pernah mengalami sebagai manusia mengalami goncangan juga, karena secara hukum gereja kriteria untuk dipilih sebagai seorang uskup itu juga secara manusiawi, secara aturan hukum gereja itu juga ada. Jadi kita yang minimal tahu proses-proses itu bisa menilai, dan dua orang yang menurut mungkin banyak orang juga tahu yang memenuhi kriteria itu untuk calon imam yang calon uskup dari Papua itu sudah 2 tahun lalu sudah meninggal dunia. Itu Pastor Dr. Neles Tebay dengan Pastor Julianus Mote, itu diantaranya calon-calon. Tetapi syukur bahwa kita masih punya Pastor Yan, sehingga dia juga bukan karena dua itu tidak ada jadi beliau dipilih, tidak. Tapi menurut saya meyakini bahwa beliau juga punya kapasitas, sudah memenuhi kriteria sebagai seorang uskup. Dan kekuatan utama yang saya lihat beliau itu imannya itu luar biasa, dan itu waktu dia merayakan 20 tahun imamat pesta Prague ya, di tahun 2016 kalau tidak salah, itu di katedral ya? Iya, di katedral, dan kesaksiannya itu saya pikir diungkapkan dalam buku Paharaka, judulnya saya lupa. Itu kesaksian yang perjuangan dia sebagai bukan calon, tapi artinya untuk dia mengikuti jalan panggilan ini, dari keluarga, dari budaya, sampai ketegasan dia untuk tetap menjadi imam, dan ungkapan yang spontan yang merangkul semua keyakinan dia itu kan imam harga mati. Dan juga mungkin nama Matopai yang kebanyakan orang juga kenal, terutama orang suku Me, itu kan menegaskan orang yang lurus, jadi tidak nego-nego, tidak lirik kiri kanan, tapi yang benar begitu. Istilahnya maknanya seperti itu. Jadi itu juga mendukung penghayatan beliau dan kekayaan beberapa kepribadian dia tadi kami sudah jelaskan. Tapi sebagai seorang uskup ini kan juga bukan sekedar fungsional dalam gereja, menjalankan administrasi dalam gereja atau hanya perpanjangan tangan dari gereja Vatikan, tetapi uskup ini sebagai contoh model dari iman. Seorang uskup memang kriteria utama itu dipilih dari imam yang sudah terbukti kesaksian imannya, dan saya pikir Monsinyur Yan sudah menunjukkan itu, sehingga ya beliau layak kriteria. Kalau dilihat dari kriteria itu layak untuk dipilih jadi uskup. Jadi tidak karena dia anak Papua atau apa, tapi ya itu memenuhi juga menurut saya. Jadi itu menjadi kekuatan beliau untuk akhirnya bisa ditunjuk, karena proses ini juga kan bukan hanya internal atau seperti dalam dunia politik, tapi dalam gereja ini punya penyeleksian proses yang mungkin Pater Soter sendiri tahu, pernah memberikan penilaian macam itu. Jadi saya pikir itu sudah melewati proses itu, dan akhirnya melalui keyakinan kita, melalui campur tangan Roh Kudus, dan juga perjuangan dari umat-umat, doa-doa itu juga kita hargai. Itu bagian dari proses pemilihan itu, karena kita tidak bisa abaikan itu, karena Tuhan sendiri juga memilih kita menuju
mengutus Yesus sebagai keselamatan untuk kita juga menggunakan perantara dari manusia. Jadi ada kerjasama antara kehendak Allah dengan keinginan manusia. Manusia itu saya pikir itu untuk sementara. Oke, baik, Don Meki. Nah, kita nanti akan bertanya lagi berapa hal. Jangan capek, masih bentar lagi kita mau tanya berapa hal lagi. Oke. Don Meki. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ini untuk kita pada kesempatan ini. Kira-kira dalam benak Don Meki sekarang ini, dalam penggembalaan Monsinyur baru nanti, tantangan-tantangan apa yang kira-kira ada di depan mata yang akan dihadapi oleh Monsinyur Yan dalam penggembalaannya, tetapi sekaligus juga kira-kira harapan apa dalam penggembalaan Monsinyur Yan nanti, kira-kira harapan apa dari Don Meki bahwa dalam penggembalaan Monsinyur baru nih harus ada ini atau apa macam gitulah. Baik, menyangkut tantangan dengan harapan ini, kalau tantangan saya lihat ya karena Monsinyur Yan Matopayo ini adalah uskup pertama dalam sejarah gereja Katolik di tanah Papua. Jadi semua harapan yang sebelumnya diharapkan oleh umat itu ya cukup banyak dan tentu juga cukup beragam. Jadi itu nanti akan menjadi tantangan kalau dalam internal gereja Katolik sendiri. Saya pikir dengan modal semangat beliau yang tadi sudah kami seringkan, itu menjadi kekuatan beliau untuk menggembalakan umat di Keuskupan Jayapura dalam tugas-tugas fungsional sebagai seorang gembala. Itu sudah pasti. Tapi yang akan menjadi tantangan utama untuk beliau itu pertama tampil figur sebagai pemersatu umat di tanah Papua ini, karena di Papua kita sendiri tahu, terutama di Keuskupan Jayapura ini pusat atau ibu kota provinsi Papua, beragam masalah dan beragam kepentingan, sehingga di situ juga banyak tuntutan-tuntutan yang akan muncul atau minimal harapan-harapan yang sudah ditaruh pada beliau, terutama ya internal relasi menyangkut situasi sosial politik dan juga pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Dan inilah yang juga mencirikan kekhasan gereja di tanah Papua dan Jayapura, Keuskupan Jayapura ya sebagai ibu kota di provinsi Papua. Sehingga di sini mungkin ada umat-umat yang menaruh harapan untuk beliau mungkin bicara lebih vokal dalam hal ini. Di sini nanti akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana beliau untuk menyikapi harapan ini dengan posisi dia sebagai uskup yang ada untuk semua umat, semua kepentingan dia harus merangkul. Tapi di sisi yang lain, gereja juga punya keyakinan, punya keprihatinan, punya prioritas untuk memperhatikan mereka yang susah, mereka yang menderita, mereka yang terbatas, tidak ada suara. Itu semua dirangkul dalam ajaran sosial gereja dan itu sesuai dengan ajaran gereja. Tapi bagaimana menyikapi, menyuarakan ini berhadapan dengan pihak otoritas, misalnya dari pihak negara yang mungkin bersinggungan langsung dengan pihak aparat. Ini menjadi tantangan bagaimana beliau menyikapi dengan sikap kebijaksanaan sebagai seorang gembala, tetapi juga tetap tidak terpengaruh, dia tetap memiliki suara kenabian karena uskup juga sebagai mungkin dalam tabisan juga ada janji untuk membela mereka yang tidak bersuara. Itu mungkin satu tantangan pertama. Tantangan kedua mungkin pendidikan. Pendidikan ini kita tahu semua di
Papua ini pendidikan ya mungkin di kota-kota kelihatan baik, ya. tapi di daerah pedalaman ini kan hancur-hancuran. Dan kita Katolik sendiri, Keuskupan Jayapura terutama juga punya yayasan pendidikan Katolik, dan mungkin dengan semangat beliau yang tadi kita sudah seringkan bahwa dia punya konsen terhadap pendidikan, itu juga yang menjadi tantangan bagaimana beliau untuk memperbaiki, mendorong pendidikan ini terutama di daerah pedalaman yang sudah hancur-hancuran, karena waktu awal tahun diberikan otonomi khusus itu saja sudah menjadi pincang karena banyak guru-guru beralih ke profesi dalam pemerintahan. Apalagi sekarang ini sudah 3 provinsi baru yang dimekarkan, sehingga ini secara otomatis akan orang-orang yang mungkin selama ini melayani dengan baik sebagai profesi sebagai guru itu nanti akan tergiur juga, tergoda untuk masuk ke pemerintahan, masuk di pemerintahan di bidang-bidang yang punya peluang besar. Itu memang natural manusiawi, tapi bagaimana beliau pikirkan itu untuk supaya pendidikan Katolik ini minimal kita bicara Papua secara umum, tapi kita tidak bisa mengawang-awang. Kita berangkat dari apa yang kita punya. Sehingga kita memberikan sumbangsi untuk pendidikan di tanah Papua, sehingga itu saya pikir itu menjadi tantangan juga untuk beliau, tantangan sekaligus juga mungkin harapan. Ya, itu ya mungkin harapan saya pikir ya sudah, semoga beliau tetap semangat, beliau minimal mulai dari pendidikan itu, karena pastoral yang lain kan secara umum itu, secara tradisional itu pasti akan otomatis jalan, tapi hal-hal khusus macam pendidikan, kesehatan, dan mungkin satu hal yang sesuai dengan beliau punya tesis doktoralnya itu tentang laki-laki ideal di Lembah Baliem. Tapi sebenarnya beliau mau soroti tentang kehidupan keluarga, dan kehidupan keluarga ini menjadi inti dari gereja itu sendiri. Dia gereja terkecil, jadi beliau pasti sudah punya gambaran bagaimana mulai dari itu memperbaiki keluarga, karena kalau keluarga baik, suami istri hidup baik, anak-anak diperhatikan baik, jenjang pendidikan berikutnya itu pasti akan jalan dengan baik. Dan itu beliau punya modal, jadi saya berharap beliau bisa berangkat dari situ. Dan minimal dia sudah punya pengalaman. Saya pikir dia Monsinyur yang beberapa pengalaman di keuskupan lain di Indonesia ini yang salah satu yang komplit. Karena kebanyakan uskup di Indonesia diangkat dari dosen-dosen akademik, kemudian mungkin provinsial. Tapi beliau ini dari akademik dia sudah alami, dari pastoral sebagai pastor paroki, dari pastor dekan, fikjen, komisi, dan terakhir ditunjuk sebagai uskup ketika menjabat sebagai ketua STFT Fajar Timur, dan juga mengajar di STFT sebagai staf dosen. Jadi saya pikir pengalaman beliau itu sangat komplit, dan itu menjadi modal untuk bisa menggembalakan umat di Keuskupan Jayapura sesuai dengan harapan-harapan, dan itu menjadi cerminan juga untuk keuskupan lain di tanah Papua. Baik. Oke, terima kasih banyak Don Meki untuk bincang-bincang kita mengenai Monsinyur baru kita, Monsinyur Januarius Theophilus Matopayo. Kita berdoa semoga Tuhan yang memilih beliau menjadi uskup ini juga akan senantiasa menjaga, memelihara, membuat semungkin semua yang bisa dibuat untuk pelayanan demi kebaikan umat di Keuskupan Jayapura, tapi juga
kebaikan seluruh umat di tanah Papua, kebaikan umat di tanah Papua. Dari Roma, saya Pater Soter Riaan OFM, Don Meki Mulaid Projo, dan Don Ino Nurmalaya Projo, serta Pater Lambertus Klau OFM mengucapkan selamat atas tabisan Monsignor Januarius Theophilus Matopai Yo. Semoga Tuhan memberkati segala pelayanan dan pengabdian Bapak Uskup. Selamat berpesta. Wah, Pesta. wah, 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 wah.